Saudara-saudari, Bapak Ibu, adik-adik, para sahabat Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas Yegan, dan juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada, salam sehat, semangat selalu, berkah dalam. Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Selasa, tanggal 8 Juni tahun 2021, hari biasa pekan ke-10. Kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kehidupan, Engkau mengendaki semua orang ikut serta menikmati cahaya-Mu. Kami mohon semoga hidup kami serta segala tingkah laku kami membawa nama-Mu semakin disayangi dan hidup kami sendiri dapat dirasakan. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 5 ayat 13 sampai dengan 16. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Kalian ini garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dapat diasinkan? Tiada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak-injak orang. Kalian ini cahaya dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya cahayamu bersinar di depan orang, agar mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga." Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Para sahabat Yesus yang terkasih, Tuhan Yesus ketika mengajar dengan menggunakan perumpamaan yang Dia pilih untuk memberikan pengajaran melalui perumpamaan itu adalah hal-hal yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Misalnya Tuhan Yesus menyebut bahwa kita ini garam dan terang. Kita selalu berhubungan dengan garam karena kalau kita masak pasti kita memerlukan garam supaya masakan menjadi sedap, menjadi enak. Juga setiap hari kita pasti berkaitan atau bersinggungan dan memerlukan itu yang disebut terang, karena kalau tidak ada matahari kita tidak bisa melihat, kalau malam tidak ada lampu juga kita tidak bisa melihat. Itulah gambaran yang sederhana diberitahukan kepada kita. Kalau kita adalah terang dan garam, berarti baiklah hidup kita juga menjadi bermakna bagi sesama. Kalau tidak bermakna, untuk apa kita hidup? Karena sejatinya kita hidup di dunia ini ada maksud dan tujuannya, ada pesan utama yang perlu kita sampaikan kepada dunia. Setiap orang pasti unik, meski juga dengan berbagai macam kesulitan dan penderitaan yang kita alami. Jadi ketika kita bertemu dengan kesusahan, penderitaan, jangan lalu menyimpulkan bahwa kita ini menjadi korban dari dunia. Meski mungkin memang demikian, namun marilah kita melihat di balik itu sebenarnya kita tetap masih bisa menjalankan tugas perutusan sebagai terang dan sebagai garam. Bisa jadi melalui penderitaan-penderitaan itu kita tengah dituntun supaya menjadi lebih kuat, lebih asin, lebih terang nyalanya. Karena kalau tidak melalui itu mungkin kita tidak akan ngerti seperti itu, atau tidak tahu posisi kita, panggilan kita yang sejati. Maka saudara-saudariku, dalam situasi apapun, marilah kita pegang sabda Tuhan itu menjadi bermaknalah bagi yang lain. Sekecil dan sesederhana apapun, kalau yang namanya garam itu asin pasti dibutuhkan. Kalau terang itu pasti nyala, memberikan terang, ya memang demikianlah. Tapi kalau kita justru menghambat kita bermakna bagi yang lain, atau kita menghambat orang lain bermakna, saat itulah kita tidak sungguh-sungguh melaksanakan pesan utama hidup kita ini. Kita mohon berkat Tuhan, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu, kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk menjadi garam dan terang bagi dunia, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.